Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 23 Oktober 2025. Waktu berjalan terus, minggu depan sudah mendekati tanggal-tanggal terakhir Bapak Ibu ya. Waktu berjalan terus, selalu saya ingatkan dengan tanggal, supaya kita semua diukur waktu, supaya kita hidup tidak boleh sembrono, jangan pernah hidup lalai. Tapi biar hari ini hari yang lebih baik dari kemarin, biar hari-hari kita jalani, biar kita berjalan bersama Yesus. Jangan pernah hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Tutus saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam surat Roma pasal 11 ayat 22, demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kita tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotongnya. Oh tidak Tuhan, aku mau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan penuh belas kasihan. Hidupku semua karena kasih-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, amin, haleluya. Aku mau cinta Yesus, mau setia dan taat, melakukan perintah-perintah-Mu dengan setia, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 23 Oktober 2025. Oh kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Firman Tuhan katakan dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan
atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Oh haleluya, aku mau hidup di dalam kemurahan kasih karunia Tuhan Yesus. Mari kita mau hidup di dalam kemurahan Allah, jangan dengan kekerasannya. Itu mari kita mau hidup taat kepada firman Tuhan, jangan menjadi orang Kristen bandel, tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang disayang sama Tuhan Yesus. Seperti Rasul Yohanes disayang, dia selalu duduk dekat dengan Yesus, dia manja dengan Yesus. Kita mau seperti Maria juga dalam Lukas 10:39, dia terus menerus duduk di kaki Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Yesus, kita mau cinta Tuhan, kita mau duduk diam di kaki Tuhan, mau menyembah Tuhan, bersyukur kepada Yesus, dan komit dengan Tuhan untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Allah. Kita membaca kitab Ayub pasal 20 berurutan. Bapak Ibu, puji Tuhan, sudah hampir separuh kita baca kitab Ayub, karena kita ada 42 pasal supaya kita mengerti tentang kehidupan Ayub, ya. Jadi Ayub ini luar biasa dalam sejarah kehidupan manusia yang mengalami cobaan. Dia sendiri punya pribadi yang hebat, ya. Ada 4 hal kekuatan Ayub. Dia orang yang saleh, dia hidup jujur, hidup benar, dan dia takut sama Tuhan. Tidak ada dosa, tidak ada perbuatan yang jahat dia lakukan, ya. Tapi Ayub punya kelemahan, ya. Tapi kelemahan itu bukan berarti dosa. Tapi kelemahan kalau disimpan terus bisa dosa, ya. Untuk itu mari, kelemahan jangan sampai berbuat dosa, ya. Seperti saudara kelemahan kalau doa suka tidur, ya itu, ya kalau tidur terusan tidak pernah berdoa itu bisa berdosa. Tapi begitu kita sadar minta ampun sama Tuhan, saudara harus berusaha jangan sampai ngantuk tidur-tiduran melulu, ya. Tapi kita mau hidup sungguh-sungguh ikut Yesus. Mari kita mau baca ayat pasal 21 sampai 29. Maka Sofar orang Naamah menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ini teman-teman Ayub ada Sofar, ya. Kalau kita baca pasal 2, ada Elifas, ada Bildad. Ini teman-teman semua, ya. Naamah ini daerah Edom lah, orang Arab, ya. Kemungkinan orang Arab ini, ya. Kemungkinan ya, keturunan Edom, kemungkinan, ya. Tapi memang karena di sini nggak dijawab, ya, nggak dijelaskan di sini, ya. Tapi perkiraan saya karena saya baca di buku dan segala macam asal usulnya Elifas, ya, Bildad, Sofar, ya, semua teman-teman sahabat Ayub ini hidupnya mungkin sebelum zaman Musa sudah, ya. Jadi mungkin waktu keturunan Esau. Jadi setelah itu mungkin, ya. Oleh karena itu yang penting kita dimanapun kita berada, tetap kita mau hidup mencerminkan kehidupan anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu penting, ya. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditetapkan di bumi? Nah ini, ya, jadi sudah cerita dari awal, ya, bahwa Ayub itu ditegur oleh teman-temannya supaya mereka sadar, ya. Tujuan itu kita juga harus cari sahabat-sahabat yang cinta Tuhan, cari sahabat-sahabat yang hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Jadi jelas, ya, mempertegas, ya, orang Sofar ini teman sahabat Ayub tentang orang fasik. Orang fasik itu hanya sebentar hidupnya, ya, dia akan mati dalam kebinasaannya. Tujuannya supaya Ayub tidak salah langkah. Jangan sampai dia puji orang fasik, tapi mau tetap konsisten hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Ya, saya sebagai hamba Tuhan memberikan masukan kepada Bapak Ibu. Jangan pernah berbuat dosa. Jangan selalu nyala-nyalakan Tuhan. Tapi lebih bagus kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Sebab dengan ucapan syukur itu yang dikehendaki Allah, ya. Jangan pernah ngomel. Setiap kita nih pasti punya masalah, punya pergumulan. Tapi justru Tuhan mau supaya kita bersyukur kepada Tuhan, berharap selalu kepada Tuhan. Ada yang keenam, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan. Nah, ini orang fasik, ya. Namun seperti tanya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya dia, di manakah dia? Bagaimana impian ia melayang hilang, tak berbekas, lenyap bagikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya,
dan tempat kediamannya tidak lagi. Ini orang fasik. Orang fasik semua akan habis, lenyap, binasa. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membangkitkan berdiri bersama dia di dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, jadi bisa ular tedung di dalamnya. Coba di orang fasik ya, nggak ada hidup bahagia orang fasik ya, hancur dalam kefasikannya. Harta benda ditelannya, tapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan disapinya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Ayat 20, sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bani. Amin. Hidupnya orang fasik, orang jahat yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak hidup tenang, saudara, di dalamnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Tidak ada ketenangan, tapi yang ada kegelisahan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang yang jahat, bagi orang yang tidak ada firman Allah, tidak pernah tenang dalam hidupnya. Suatu pun tidak luput daripada tahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah, ia penuh khawatir, ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Coba nih, timpa malapetaka, bencana dahsyat, saudara, untuk mengisi perutnya. Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan hujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjaga ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Orang fasik, ya, hanya hidup di dalam kegelapan. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut semuanya habis pada hari murkanya. Ayat 29 terakhir. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Langkah orang fasik akan binasa, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 29, langkah kaki orang dicinta sama Tuhan itu di dalam perlindungan Tuhan, tapi orang fasik akan mati di dalam kebinasaan. Saya mau baca sebagai terakhir karena berkaitan orang fasik, ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya, dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Amin. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan kalau Bapak Ibu bersama saya dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan. Sehingga kita adalah anak-anak yang hidup di dalam kemerdekaan. Anak-anak yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita menjadi orang yang dipilih sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau ikuti Tuhan Yesus. Dan kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kemurahan-Mu, mari kita mau hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, selalu hidup di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau. Kita selalu memuji Tuhan selama kita hidup, memuliakan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, Kamis pagi 23 Oktober 2025, kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa, ucapkan syukur, berharap kepada Tuhan, dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, supaya setiap langkah hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Dekat dengan Yesus, sumber kekuatan kita yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.